di masa dulu, masa sahabat, di masa Rasulullah, itu banyak sekali ya bentuk-bentuk wabah penyakit yang ternyata berbeda dengan wabah penyakit kita hari ini, di mana virus corona ini bentuk penyebaran penularannya itu bukan main-main, ya bukan bicara tertularnya sesuatu yang luar biasa ini dengan adanya kontak fisik. Nah, ini kontak fisik ini terjadi yang dimana si virus corona ini kan ternyata di antara apa yang kita khawatirkan dia punya kelemahan-kelemahan. Ternyata si virus ini tidak bisa kemudian terbang meloncat dari benda satu ke benda yang lain. Karenanya yang dikhawatirkan oleh pemerintah kita, termasuk juga para ulama, di mana di situ terdapat orang-orang yang berkumpul di dalamnya, dikhawatirkan penyebaran virus ini semakin meluas hingga muncul fatwa ulama untuk menunda, bukan meniadakan selamanya, menunda pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah, termasuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang-orang berkumpul di dalamnya. Lalu bagaimanakah kalau seandainya ada satu daerah yang dimana daerah ini dianggap aman, ya? Yang jadi permasalahan adalah siapa yang bisa menjamin keamanan itu? Termasuk saya ini kan orang awam yang tidak mengerti masalah virus. Maka saya mentaklid kepada ahli-ahli yang terkait dengan masalah penularan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Ya udah, maka saya secara pribadi mengikuti pendapat-pendapat para ahli untuk sementara tidak melakukan kumpul-kumpul, termasuk juga yang ibadah yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Maka kita tidak usah khawatir ketika kita bicara tentang Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ketika ada sebuah kewajiban tidak mampu kita lakukan, maka di dalamnya ada uzur syar'i, ada rukhsah namanya. Maka rukhsah inilah yang menyebabkan seseorang ini tidak dianggap berdosa manakala dia tidak bisa melakukan satu kewajiban itu. Nah, sehingga kewajiban itu termasuk sholat Jumat yang tadinya wajib, kemudian bisa digantikan dengan sholat zuhur. Nah, apakah satu satu lingkungan yang tidak mengikuti ya anjuran atau imbauan pemerintah, imbauan para ulama, maka kalau kita kembali kepada hukum tentang masalah fatwa, ya fatwa ini sekalipun setiap negara mungkin caranya berbeda-beda, maka siapa lagi yang mau kita ikuti kecuali adanya fatwa daripada para ulama. Karena fatwa para ulama adalah dalil bagi orang-orang awam yang tidak punya perangkat untuk melakukan ijtihad. Sekalipun barangkali ada beberapa wilayah yang tetap melaksanakan sholat Jumat, tetap melaksanakan sholat zuhur misalnya, ya, maka penyelenggara sholat Jumat dan termasuk penyelenggara sholat berjamaah harus bisa menjamin ya mafsadat itu bisa tidak muncul. Tapi bagaimana caranya mafsadat itu tidak muncul? Kenapa? Karena ternyata ada orang-orang yang terpapar virus corona ini itu tanpa gejala, tanpa menunjukkan gejala-gejala yang dirasakan orang itu, padahal dia terpapar dengan adanya virus corona ini. Nah, karena kembali kita termasuk orang-orang awam, kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mengetahui tentang seluk-beluk masalah virus corona ini, maka lebih baik kita ikuti fatwa ulama untuk tetap berada di rumah, ya, untuk kemudian meniadakan sholat Jumat untuk sementara waktu, karena secara ilmu kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk memberikan jaminan bahwasannya mafsadat itu tidak muncul dengan adanya kerumunan orang banyak, termasuk berkerumun di dalam sebuah masjid. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang Ustaz, atas jawabannya, semoga memuaskan untuk Pak Ali. Ya, syukur. Untuk yang lain, silahkan. Ada pertanyaan ini juga. Kami tunggu atensi atau pertanyaan jemaah sekalian terkait fikih ibadah maupun. Silahkan. Ada pertanyaan juga.
Monggo, ada yang ditanyakan lagi? Yang lain? Kita sistemnya talk show atau tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin menanyakan, silahkan kami tunggu. Kalau Ustaz, awal nih Ustaz. Ya, Ustaz, Sawal. terkait dengan mayit yang terpapar corona yang sudah meninggal. Iya. Ini di mana-mana ada beberapa yang ditolak gitu ya, dimakamkan gitu. Kemudian ada juga yang mungkin bisa jadi tidak disolatkan atau tidak dimandikan gitu. Gimana hukum Ustaz? Baik, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW beliau pernah bersabda di dalam matannya Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW asri'u bil janazah. Rasulullah perintahkan kepada kita, percepatlah penyelenggaraan jenazah. Percepatlah pengurusan jenazah. Fa in taku salihah fa khairun la'allah tuqaddimunaha alaih. Karena ketika jenazah itu dalam keadaan baik, maka sudah sepantasnya kalian mempercepat si mayit ini untuk menuju kebaikan. Urusan memandikan, urusan mengafani, urusan menyolatkan sampai menguburkan adalah fardu kifayah. Namun kefarduan kifayah ini, ketika ada mayit-mayit yang meninggal dunia dalam keadaan tidak biasa, maka perlu penanganan dengan SOP yang tidak biasa, dengan protokol yang begitu ketat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata tidak semua orang bisa menangani bentuk penyelenggaraan jenazah ini. Karenanya kita sudah lihat bagaimana informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah kita, ketika ada jenazah yang meninggal dunia, sudah dipastikan meninggal dunianya sebelumnya karena terpapar virus corona, maka biasanya yang membandikan, yang mengkafani, itu adalah orang-orang yang ahli daripada medis, yang dilengkapi dengan pakaian-pakaian yang bisa melindungi diri mereka dari bentuk penularan daripada jenazah ini. Maka yakin kita bahwasannya jenazah yang dibawa untuk dikebumikan, jenazah yang dibawa untuk dikuburkan, ini sudah melewati fase-fase protokol SOP yang tidak biasa dan begitu ketat luar biasa. Karenanya tidak semua orang bisa mampu melakukan itu. Nah, bagaimana hukumnya kalau seandainya ada mereka satu wilayah, mereka menolak, mereka khawatir terjangkitnya penularan, ya kita wajarlah ketika ada masyarakat hari ini ada dengan penuh kekhawatiran, ketakutan terjangkit dengan wabah virus corona ini. Ya, karena semata-mata mereka adalah orang awam yang perlu sedikit banyaknya kita berikan informasi tentang bagaimana proses SOP dengan protokol yang begitu ketat untuk mengurusi jenazah yang meninggal dunia tidak biasa ini. Karenanya menguburkan saudara kita, seorang muslim dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dunia, yang terkena wabah, ini kata Nabi termasuk orang yang mati syahid. Maka orang yang mati syahid ini insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau seandainya kita mempersulit menguburkan saudara kita yang meninggal dunia, lebih-lebih dia adalah seorang muslim misalnya, wa in takun ghairu dzalik, kata Nabi, kalau seandainya kalian tidak menyegerakan penguburan mereka, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, ya, maka jenazah itu adalah keburukan yang kalian letakkan dari leher-leher kalian, melepaskan daripada tanggungan kalian. Maka Masya Allah berdosa kita ketika kita mempersulit untuk menguburkan jenazah yang meninggal dunia karena terpapar virus corona ini. Kita harus yakin bahwasannya ada yang menjamin, pemerintah kita menjamin bahwasannya penyelenggaraan jenazah-jenazah yang wafat meninggal dunia tidak dalam keadaan biasa, termasuk terpapar wabah penyakit, itu ditangani secara profesional, ditangani dengan protokol yang begitu ketat. Insya Allah, mudah-mudahan, ya. Adapun terkait dengan masalah jaminan agar menghambat bentuk penularan, bagaimana para ulama itu membolehkan
ketika ada jenazah-jenazah yang meninggal dunia, dia terdapat wabah penyakit di dalam kondisi jasad si jenazah ini, maka boleh saja dia dikuburkan dengan menggunakan plastik, menggunakan peti, ya, yang petinya itu juga dimasukkan ke dalam kuburnya dengan alasan apa? Ad-darurah, karena darurat itu. Ya, sehingga kadangkala untuk memandikannya saja, ini ketika khawatir terjadi penularan, maka cukup ditayamumkan saja. Ya, bagaimana kain kafannya kalau tidak memungkinkan, maka kantong-kantong jenazah itulah sebagai pengganti kain kafan. Kenapa? Karena ahli-ahli medis ketika menangani jenazah yang terpapar virus corona ini, yang khawatir terjadi bentuk penularan, mengalami al-masyaqqah, satu bentuk kesulitan, maka ada rukhsah di dalamnya. Insya Allah, ya, semoga setelah barangkali ada di antara kita yang mendengarkan, yang melihat tayangan semacam ini, ya, kajian kita pada kesempatan hari ini, sudah tidak lagi ada informasi mereka-mereka yang menolak kedatangan jenazah yang wafat karena adanya wabah. Mereka ada demi Allah, dikatakan Rasulullah, mereka mati dalam keadaan mati syahid. Ya, 5 di antara orang yang mati syahid, mereka yang terkena wabah meninggal dunia, mereka kemudian meninggal dunia karena sakit perut, kemudian mereka meninggal dunia karena tenggelam, karena tertimpa reruntuhan, kemudian juga, ya, ada yang mati syahid karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Pada yang lain, Tafadhol, yang mau ditanyakan, kami tunggu pertanyaan rekan-rekan sekalian terkait fikih corona ataupun pertanyaan-pertanyaan di luar fikih corona. Indosat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama Tafadhol? Ya, nama Hofidin dari Bekasi Ustaz. Ya, gimana Bang? Ya, mau nanya, ada wacana dari salah satu umaro kita terkait zakat fitrah yang dilakukan mungkin dari sekarang-sekarang. Apakah bagaimana hukumnya? Karena kan kita tahu zakat itu dikeluarkan sebelum sholat id ya. Gitu. Syukran jazakallah. Ya. Jadi saya juga sempat membaca tentang himbauan daripada pemerintah kita agar penyerahan zakatnya itu kemudian dipercepat. Ini kalau kita melihat bagaimana kaidah fikih menyebutkan bahwa yang namanya zakat termasuk sedekah yang sifatnya wajib, yang harus terpenuhi syarat-syaratnya. Apa diantaranya? Mencapai nisabnya, genap haulnya, kemudian harta itu an-nama, harta itu tumbuh, orang yang punya harta ini selamat daripada hutang, kemudian juga, ya, harta ini termasuk dimiliki secara sempurna oleh si muzaki ini. Nah, mungkin yang dimaksudkan oleh pemerintah kita terkait dengan masalah zakat yang dipercepat, karena terkait dengan masalah kebutuhan yang darurat di masyarakat kita, itu adalah zakat yang sifatnya adalah per haulnya, di mana orang memiliki zakat mal, orang kemudian memiliki zakat berupa zakat investasi dan lain sebagainya, yang dimana haulnya ini dengan keadaan tertentu, ya, bisa saja kemudian bisa dipercepat karena kebutuhan. Tapi sesungguhnya, ya, beberapa waktu-waktu yang lewat, kalau kita mau jujur, bagaimana lembaga-lembaga pengumpul zakat ini juga sebenarnya masih menyimpan, ya, dana-dana cadangan mereka, dana-dana pengumpulan zakat mereka. Itulah yang lebih diprioritaskan sebenarnya. Apa yang sudah ada, yang diserahkan oleh para muzaki, ya, sebelum datangnya bulan Ramadan ini, penerimaan-penerimaan pada tahun-tahun yang lalu, ini kan bisa secara optimal juga bisa dikeluarkan tanpa harus menunggu penerimaan zakat yang sebagaimana dihimbau oleh pemerintah kita. Kalau bicara tentang zakatul fitr, ya, dalam kondisi yang semacam ini, ya, ada zakatul fitr ini bagaimana? Apakah boleh orang menyerahkan zakatul fitr ini sebelum masuk Ramadan atau barangkali ketika bulan Ramadan sudah masuk? Di sini terdapat ada khilaf ulama, ya, terkait dengan masalah penyaluran
atau pemungutan di antara zakat fitr itu. Ya, kalau kita melihat bagaimana para ulama ketika bicara tentang masalah zakat, ya, yang menyangkut masalah zakatul fitr ini, di mana ada ulama yang berpendapat tentang penentuan ya zakatul fitr itu apakah dia bisa dibayarkan semenjak ya tanggal 1 bulan Ramadan atau menunggu ya pagi hari ketika sebelum khotib atau imam pelaksana sholat Id ini ada di atas mimbarnya. Ini kalau kita melihat bagaimana para ulama ya terdapat di sana ada khilaf ya, ada bentuk perbedaan pendapat ulama terkait dengan waktu pemberiannya. Ya, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW disebutkan para Rasulullah SAW zakat al-fitr, di mana Rasulullah Muhammad SAW itu mewajibkan untuk kita membayar zakatul fitr. Wa amara biha, diperintahkannya kapan? An tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Ya, Rasulullah merintahkan agar ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang untuk salat. Ya, cuma nanti ulama terkait dengan adanya perbedaan. Coba kita lihat di sini. Ada pendapat jumhur ulama bahwasanya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwasannya ya kalau ada orang, misalnya ada bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal, itu pun sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Kenapa? Karena titik dimulainya kewajiban zakat itu ada pada saat terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal. Jadi jumhur ulama mengatakan kewajiban zakatul fitr itu ditetapkan itu pada saat Ramadan berakhir. Ya, datang pada akhir bulan Ramadan, ya, pada saat matahari tenggelam pada malam 1 Syawal. Nah, ini pendapat jumhurul ulama. Sementara ya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan titik awal wajibnya zakatul fitr itu saat terbitnya fajar keesokan harinya. Ya, jadi ketika kita melihat adanya fajar shadiq tanggal 1 Syawal, pagi hari itulah harus dikeluarkan zakatul fitrnya. Nah, apakah kemudian zakatul fitr itu boleh dikeluarkan jauh-jauh ya sebelum disebutkan oleh ulama jumhur pada malam 1 Syawal termasuk juga keesokan harinya? Maka ada juga pendapat menyatakan ya sudah ketika masuk bulan Ramadan ya, maka semenjak itu pula kewajiban untuk membayar zakatul fitr itu bisa saja diberikan. Itu mudah-mudahan bisa menjadi pencerah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang saya kepada yang lain, silahkan ditunggu pertanyaannya. Sangat menarik pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Ustadz. Kami tunggu lagi, silahkan yang ada ditanyakan. Monggo, tafadhol. Pada rekan-rekan yang lain. Masih ada pertanyaan atau tidak? Ustaz, terkait dengan hand sanitizer, karena ada info kalau hand sanitizer itu membunuh kuman baik yang ada di tangan kita gitu. Nah itu apalagi kalau pakai sholat kan gitu kan, masuk ke masjid pakai hand sanitizer, ada beberapa masjid yang pakai hand sanitizer gitu. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Mungkin yang antum tanyakan karena hand sanitizer itu mengandung alkohol gitu ya? Iya betul Ustaz. Pertanyaannya sekarang, apakah alkohol itu termasuk najis? Apakah seseorang yang telah berwudu kemudian dia baru memakai hand sanitizer untuk menghilangkan kuman dan lain sebagainya, sementara hand sanitizer itu mengandung alkohol? Apakah alkohol itu kemudian menjadi najis dan wudunya menjadi batal? Dan apakah alkohol itu karena disebut najis dia bisa kita bawa ke dalam masjid, ya, menempel di baju kita, di tangan kita dan lain sebagainya? Coba kita lihat di sini, apakah alkohol termasuk najis atau bukan?
Para ulama menyebutkan alkohol tidak selalu identik dengan khamar, dan sebaliknya khamar itu tidak identik dengan alkohol. Artinya alkohol itu adalah salah satu senyawa kimia yang bisa saja senyawa kimia ini ya ada pada apapun, ya termasuk buah-buahan, ya di dalam duren ada alkohol, ya di buah nangka ada alkoholnya, bahkan di kurma, ya kemudian juga dalam anggur, ya itu terdapat senyawa yang namanya alkohol. Bahkan makanya di masa lalu khamar-khamar itu dibuat dari perasan-perasan anggur, bahkan juga perasan-perasan kurma. Bahkan konon dari madu saja bisa dibuat khamar, ya. Nah, jadi masalah adalah begini. Tidak semua zat yang di dalamnya terkandung alkohol itu pasti khamar. Ya, ketika kita menemukan hand sanitizer yang kemudian mengandung alkohol, apakah itu disebut dengan khamar? Enggak selalu. Dan sebaliknya, tidak semua zat makanan atau minuman yang bebas daripada alkohol pasti bukan khamar. Bukan itu. Artinya, yang namanya najis itu bukan terletak pada alkoholnya. Tapi yang namanya najis itulah masuk kepada khamar. Apa sih yang disebut dengan khamar itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Yang namanya khamar itu adalah tiap-tiap yang memabukkan, yang menghilangkan daya pikir, yang orang tuh nggak mampu membedakan mana bininya, mana mertuanya, dia main rencang aja, ya. Nah, ini orang yang tidak mampu menggunakan akal. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi sesuatu yang bisa menghilangkan akal dia, dan sesuatu yang bisa menghilangkan daya pikir, menghilangkan akal seseorang, yang dia tidak bisa mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar, ya. Dia tidak bisa membedakan mana yang memudaratkan dirinya, ya, maka ini disebut dengan khamar. Nah, khamar itulah yang najis. Sementara alkohol itu adalah senyawa kimia yang efeknya bukan efek iskar, tapi alkohol itu menimbulkan efek al-maut. Ya, coba antum beli di apotek itu, ya. Yang 70% murni, 90% murni, jangankan antum minum sebotol, 1 sendok aja kita udah pindah ke alam lain. Artinya apa? Ketika ada satu benda, ya, apakah itu makanan atau minuman atau buah-buahan, ya, bahan-bahan mentah yang diolah kemudian menghasilkan produk yang baru yang bisa menghilangkan daya pikir seseorang yang disebut dengan khamar, ada atau tidak alkoholnya, itu bukan ukuran. Yang diukur adalah apakah dia menimbulkan efek iskarnya atau tidak. Nah, sehingga ada dua kalangan pendapat di antara kaum muslimin, di mana pendapat pertama mengatakan apa? Alkohol itu bukan benda najis karena dia bukan khamar. Ya, maka tidak mengapa pakai parfum, pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol, ya, termasuk dipakai di dalam sholat, ya, karena tidak termasuk benda yang najis. Karena yang najis itu adalah khamrnya, bukan alkoholnya. Kalau alkohol itu najis, bagaimana kalau kita makan durian? Durian itu ada alkohol. Bagaimana kita kalau makan nasi? Nasi ternyata mengandung alkohol. Ya, apakah kita jadi haram memakan nasi? Haram memakan durian yang enak sekali. Ya, luar biasa, ya. Nah, ketika kita beranggapan bahwa alkohol itu najis, harusnya makan durian menjadi haram hukumnya. Tapi bukan itu. Tapi ketika durian, ketika beras, ketika anggur, kurma, dan lain sebagainya diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk yang baru yang bisa menghilangkan daya pikir, itu disebut dengan namanya khamar. Ini menurut pendapat yang pertama. Sehingga alkohol itu tidak selalu identik dengan khamar, dan dia tidak selalu dikatakan bahwa dia adalah najis. Karenanya pendapat yang pertama ini dan banyak dipegang oleh banyak ulama, ya, memakai hand sanitizer, parfum yang beralkohol, ya, itu tidak mengapa, ya, tidak termasuk najis. Nah, sementara pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwa alkohol itu najis karena dianggap identik dengan khamar, ya, dan khamar itu dianggap najis oleh mereka, sehingga benda apapun yang terkandung alkohol di dalamnya dianggap sebagai najis. Nah, kelompok yang kedua ini kelompok yang ikut mengharamkan memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol, parfum yang beralkohol, ya. Kenapa? Karena anggapan mereka alkohol itu termasuk benda najis, dia identik dengan khamar.
ini faktanya kita akan terbentur dengan dua pendapat ini. Jadi kalau kita telusuri pendapat yang kedua ini, ya itu tidak serta-merta pendapat itu keluar. Kenapa? Karena ternyata ada di beberapa negara, ya, pembuatan pemisahan senyawa alkohol dari bendanya, ya, terjadi pemisahan itu. Itu kadang-kala alkohol yang dibuat itu ada yang dipisahkan dari hasil penguapan kotoran binatang khinzir di peternakan babi itu, ya, kotorannya itu, ya, itu terjadi penguapan, dan itu ternyata ada alat-alat tertentu untuk bisa memisahkan alkohol dari hasil penguapan kotoran binatang diharamkan itu. Nah, sehingga kita wajar kalau ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa alkohol itu termasuk bagian daripada najis. Ini adalah bagian daripada kaidah menolak mafsadat, ya, menolak kerusakan, ya, menolak supaya tidak timbul kemudorotan, sehingga mereka lebih berhati-hati, sehingga adalah pendapat yang kedua yang menyatakan itu. Jadi kita berhadapan dengan khilaf di tengah-tengah masyarakat. Nah, buat kita bagaimana? Kalau yang mengikuti pendapat yang pertama, monggo silakan. Ya, buat kalangan yang kedua, jangan marah-marah, jangan baperan, jangan bully-bully. Ya, begitu juga dengan kelompok yang kedua, ya, yang mereka mengharamkan kemudian benda yang di situ ada alkoholnya dianggap najis. Ya, silakan saja, ya. Ya, tapi memang harus jujur juga, kalau semua senyawa alkohol itu dianggap sebagai bentuk najis, ya harusnya kita sebutkan tadi, bagaimana dengan buah-buahan yang terdapat alkohol di dalamnya. Nah, itu silakan nanti dijawab dengan hati masing-masing saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Monggo. Di luar konteks nggak apa-apa, Bapak Ihsan Budi. Monggo, di luar konteks. Mau bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apa sih pendapat Ustadz dengan ilmu tasawuf dan perlu nggak sih setiap muslim menjadi seorang sufi gitu Ustadz? Terima kasih. Baik, kalau kita bicara tentang tasawuf, ya, Rasulullah dan para sahabatnya itu adalah seorang sufi. Kalau seandainya tasawuf itu diartikan adalah orang itu kudu zuhud, ya, nggak cinta sama dunia. Nah, sahabat bersama Rasulullah itu, Masya Allah, ya, Rasulullah dan para sahabat zuhud. Mereka menjadikan dunia itu tidak ada di hatinya, tapi ada di telapak tangannya, kapan saja dibuang, kapanpun siap, ditendang ke sana kemari juga siap, gitu kan. Nah, bagaimana bentuk tasawuf ini sesungguhnya? Tasawuf itu ternyata sudah ada ajaran itu sebelum Islam datang. Bagaimana orang-orang mengekspresikan tata cara pergaulan dirinya dengan penciptanya. Yang kadangkala ada orang yang beranggapan bahwa seorang dianggap sufi, ya, kalau dia tidak nikah-nikah, ya, gitu kan. Ya, ada orang yang dianggap sufi kalau seandainya dia puasa, tidak makan-makan, tidak minum-minum, tidak berbuka. Ya, ada juga orang yang mengatakan bahwa saya sebagai orang yang ingin dekat dengan Allah. Ya, karena ajaran tasawuf itu adalah bentuk seni ibadah untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada, ya, oleh orang-orang sebelum kedatangan Islam. Mereka mengekspresikan bentuk-bentuk tasawuf mereka. Ya, ada satu ajaran di satu keyakinan masyarakat kita, kalau ada orang menyiksa dirinya, guling-guling berkilo-kilometer badan mereka, kemudian di jalanan sambil berdarah, mereka beranggapan bahwa dengan jalan seperti itulah upaya mendekatkan diri mereka kepada pencipta mereka. Nah, sekarang bagaimana tasawuf yang berkembang di hadapan kita? Ya, sebagaimana kalau kita mengambil pengertian yang singkat, yang buat kita orang awam bisa mudah dicerna. Tasawuf itu kan seni dalam rangka ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya, kabarkan aku tentang ihsan. Ya, beliau mengatakan apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tara innahu yarak. Ya, yang namanya ihsan itu beribadah kamu kepada Allah seakan-akan kamu bisa melihat Allah.
Tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kamu. Jadi orang-orang yang mempelajari ilmu seni ibadah, manajemen kolbu, ya silakan saja. Ya cuma lagi-lagi kalau bicara tentang masalah hati, ya kalau laut dalamnya bisa diukur, tapi dalamnya hati tidak ada yang mampu bisa mengukurnya. Ya, sehingga kadangkala ada bentuk-bentuk ya ajaran-ajaran tasawuf yang ketika mereka tidak memakai kaidah-kaidah syar'iyyah, maka seorang sufi ini bisa tersesat, bisa buta dia. Seorang ahli tasawuf ketika tidak mengenal ilmu fikih, ya maka dia akan buta. Ya, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, beliau itu ahli fikih, ya, beliau ahli fikih, ya, beliau mempelajari atau menjalankan ilmu tasawufnya yang sebelumnya didasari dengan kafaah ilmu fikih yang luar biasa. Ya, kalau ada orang mempelajari tasawuf tanpa adanya ilmu fikih, ibarat orang berjalan, ya dia akan tersesat. Dia tidak tahu bagaimana cara ibadah yang sesuai. Ya, apakah ada orang, pernah kan terjadi di masa Rasulullah ya, ada 3 orang laki-laki yang saling berbicara tentang bagaimana upaya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu mengatakan, saya akan sholat malam tanpa tidur-tidur, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya mau puasa tanpa berbuka sepanjang tahun, sepanjang hidup saya. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan menikah. Ya kenapa? Karena pernikahan hanya menyibukkan diri saya untuk beribadah kepada Allah. Ternyata Nabi mendengar ucapan 3 orang itu. Ya, apa yang beliau sampaikan? Bahwasannya aku nih, ya, adalah manusia sebagaimana seperti kalian. Aku ini tidur juga, bangun malam untuk sholat malam. Kemudian aku puasa, aku juga berbuka. Kemudian aku juga menikahi wanita-wanita. Nah, sehingga apa? Ketika ada ajaran-ajaran tasawuf yang ternyata itu melenceng, menyimpang, keluar daripada fitrahnya manusia dengan tata cara ibadah yang tidak sesuai dengan aturan syariat, maka ya tasawuf yang begini itu tidak perlu kita ikuti. Ya. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana tasawufnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tasawuf beliau luar biasa sehingga setan saja ya takut kalau berjumpa dengan ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena tasawufnya luar biasa. Ya bagaimana tasawufnya Umar? Beliau ya berikrar bahwasanya tidak ada posisi tawar kepada mereka yang bermaksiat, yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tasawuf namanya. Ya upaya mendekatkan diri dan rakyatnya ya untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang barangkali bisa disampaikan, semoga kita bisa mengambil pelajaran ya. Ketika antum ingin mempelajari seni dalam ibadah, ya sholat yang wajib cukup ya, tapi orang yang menjalankan tasawuf sunnahnya juga dipelihara. Menjalankan puasa Ramadan yang wajib harus ya, tapi ketika ada orang yang menjalankan puasa Senin Kamisnya, itulah orang yang menjalankan tasawufnya ya, yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ya, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Syah, monggo tafadhol langsung. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah Bang Sam, sehat. Alhamdulillah. Ustadz, mau menanyakan apakah kita yang sebagai muslim kalau ada wabah corona ini, misalkan gitu, ada salah satu umat muslim yang kena wabah corona terus dia meninggal, apakah itu matinya syahid atau bagaimana ya. Ustadz? Baik, itu aja. Udah cukup Ustadz, makasih. Ya, jadi ada tentang bagaimana hukum ya. Kan sementara ada orang yang mengatakan bahwa orang yang kena virus corona ini hanya orang kafir, hanya orang yang bermaksiat di antara kaum muslimin. Saya perlu sampaikan begini, kalau bicara masalah azab, tidak ada azab untuk umat Rasulullah SAW. Kenapa saya bilang nggak ada azab untuk umat Rasulullah? Karena kita nih umat yang berbeda. Coba kalau umat-umat terdahulu, mereka melakukan kemaksiatan, langsung itu ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doanya Rasulullah Muhammad SAW
meminta kepada Allah agar azab untuk umatku ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi adanya virus corona, entah nanti kita ketemu dengan wabah-wabah penyakit yang lainnya, wallahu a'lam. Ya, itu semua adalah bentuk ujian, musibah yang Allah tetapkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara musibah-musibah yang Allah turunkan itu, coba antum simak salah satu hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma asaba ma yusibul muslim, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta asyauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kepada setiap muslim, rasa capek, ya, ojol udah capek dah tuh, ya, dengan adanya PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini, sampai tidak boleh ngangkut penumpang, capek juga, ya, ngojek seharian nggak dapat penumpang, capek dia, sakit, hujan, panas, ya, kemudian bingung dia untuk bawa sesuatu yang dibawa ke rumahnya itu. Ya, dia sedih, apa yang bisa diberikan kepada keluarganya? Bahkan ada orang yang mengganggunya, ada orang yang merasakan resah yang mendalam, galau, sampai ada duri yang menancap di badan seseorang itu, kata Nabi, ya, kesemuanya Allah jadikan, ya, sebagai kafarah, penebus, pengampunan dosa-dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang pertama. Ya, lalu bagaimana dengan ketika ada orang yang kena penyakit, dia meninggal dunia karena wabah, apakah dia termasuk bagian daripada orang yang mati syahid? Ya, bagaimana para ulama terkait dengan adanya beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasannya orang-orang yang dia mengalami salah satu bentuk ujian, bentuk musibah, dia kena penyakit, ya, di mana dalam hadis Al-Bukhari disebutkan at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Ya, penyakit, ya, yang menyebabkan kemudian kematian orang itu karena wabah, itu ternyata syahadah, menjadi saksi, menjadi surga bagi tiap-tiap muslim yang meninggal karenanya. Ya, ini jadi banyak hadis yang mengarahkan kepada kita ketika seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dunia, ya, dengan adanya wabah, maka minimal menjadi penggugur dosa-dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mudah-mudahan bisa mempertegas jawaban, ya, memperkuat hujah kita. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syuhada'u khamsah. Ya, kata Nabi, syuhada itu ada 5. Orang yang mati syahid itu 5 macam. Yang pertama al-mat'un, orang yang mati karena penyakit ta'un. Kiasnya apa? Ada wabah. Wal mabtun, orang yang mati karena diare, sakit perut. Wal gharid, orang yang mati tenggelam. Wasahibul hadmi, orang yang mati tertimpa reruntuhan, kena longsor, ya, gempa bumi. Wasyahidu fi sabilillah, termasuk orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti ulama membedakan, ada syahid fid dunya, ada syahid fid dunya wal akhirah. Ya, itu tidak sama, ya, antara orang yang kena penyakit, ya, dia meninggal dunia, dia tenggelam, dengan orang yang wafat di medan perang membela menegakkan kalimatullah. Nanti ulama membedakan, ada syahid fid dunya dengan syahid fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Ustaz. Padahal yang lain silahkan, masih ada waktu 10 menit lagi sampai jam pukul 13.30 atau pukul 1:30. Kami tunggu pertanyaan kalian dan jamaah sekalian. Masih ada pertanyaan? Silahkan.
Ustaz, bentar lagi kan puasa, Ustaz. Ya, Gimana terawih kita, Ustaz? Gimana berapa? terawihnya mau di rumah atau mau di gimana enaknya nih? Karena kan Ya. apa namanya kebanyakan jamaah lebih asiknya di masjid gitu kan. Jadi terasa Gitu ya. beda gitu di tahun ini kayaknya kalau di rumah. Iya. Kayak lagi Jadi iktikaf. ibadah itu Bang, gak cuma ngandelin perasaan. Ya, ibadah itu jangan ngandelin perasaan doang. Ibadah itu ada yang namanya ilmu. Dan fikih itu adalah ilmu yang menghukumi hal-hal yang zahir. Ya. Ketika ada sesuatu yang memudaratkan kita, sesuatu yang membuat kehidupan jadi mafsadat, maka kita diperintahkan oleh agama kita ya agar kemudaratan itu yuzalu, agar segera bisa mungkin dihilangkan dengan cara apapun ya, termasuk tadi meniadakan sholat Jumat sementara ya, meniadakan sholat berjamaah di masjid sementara ya, termasuk barangkali nantinya ya cukup sedih juga kita mendengar ya tentang saran-saran dari pemerintah terkait dengan masalah pelaksanaan ibadah sunnah yang ada di bulan Ramadan. Tapi lagi-lagi kita memahami kaidah yang wajib saja bisa berubah hukumnya, apalagi yang sifatnya sunnah. Maka masya Allah. Tapi saya pribadi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya pertengahan bulan Sya'ban ini yang namanya corona ya COVID-19 ya, ini mudah-mudahan segera Allah hilangkan, segera Allah jauhkan, ya Allah kembalikan ke tempat-tempat asal si virus ini, ya untuk tidak membahayakan lagi orang-orang yang ada di muka bumi ini, ya maka mudah-mudahan kita punya azam yang kuat, ya setelah corona ini berakhir, jangan lagi kita dekat-dekat dengan riba. Setelah virus corona ini pergi, ya kita harus terus taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih berkubang dengan segala bentuk kemaksiatan, buru-buru bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berharap itu mudah-mudahan bulan Sya'ban ini kelar dah, ya pemerintah mendapatkan informasi yang baik, ya akan mengalami penurunan, ya tidak ada lagi orang yang tertular. Mudah-mudahan juga orang yang tertular juga disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi kita sebagai seorang Muslim siap dengan berbagai macam kemungkinan. Ya, kalaupun itu ada kemungkinan munculnya mafsadat masih terus ada, maka sebisa mungkin kita tidak hanya asik-asik beribadah, sementara ya dengan hadirnya kita, kumpulnya kita membuat orang tidak nyaman, membuat orang ketakutan karena adanya ya penularan yang tidak biasa ini. Karenanya ya mudah-mudahan apa yang disarankan oleh pemerintah kita itu tidak sampai kejadian, ya Sya'ban ini selesai. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala doanya yang yakin, mohon pada Allah karena tidak ada zat yang bisa menghilangkan segala bentuk kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran karena adanya sesuatu yang membahayakan diri kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yakin kita. Ya, ini Nabi ajarkan baca 3 kali. Ya, dalam sehari baca 3 kali maka tidak ada sesuatu yang membahayakan kalian sampai bertemu dengan pagi hari lagi insyaallah. Mudah-mudahan, tapi terus tetap ikhtiar dengan memilih takdir yang baik untuk menghindarkan mafsadat. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Masih bisa. Oke, sebelum kita tutup, Masih bisa tanya Ustaz? Masih bisa tanya? boleh. Terakhir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz ya. Pertanyaan pertama, kita kan pindah-pindah ya. Misalnya nanti harus tarawih berjamaah kan berjamaah di rumah dengan keluarga sendiri di rumah ya. Nah, kita pindah-pindah kalau misalnya saya tinggal di komplek yang di masjid mayoritas 8 rakaat kita ikut 8. Kalau misalnya 20 kita ikut 20. Nah, ini kan di rumah. Kita sendiri. Saya sendiri mengikuti mazhab Syafi'i. Cuman untuk pertimbangan karena anak-anak masih kecil kita ngambil 8 rakaat boleh enggak itu yang pertama ya. Kemudian
Yang kedua, pertanyaan kedua berkaitan dengan sholat Id. Kan kita nanti juga berjamaah sendiri dengan warga di rumah, apakah harus pakai khutbah Id juga? Demikian aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara tentang berapa sih rakaat salat tarawih, ada yang mengatakan 8 sama witir jadi 11, ada yang mengatakan 23, 20 tarawih, 3-nya witir. Ya dua-duanya bisa kita lakukan. Karena ini khilaf ya antum bisa saja ya mengambil satu pendapat, tidak mengikuti pendapat yang lain karena keadaan. Contoh misalnya ya paling gampang masalah kunut supaya bisa antum pahami secara ringkas saja. Seorang yang biasa salat subuh dengan kunut, gitu kan, ketika dia pindah ke satu tempat, gitu, dan dia kemudian menjadi diangkat atau diminta menjadi imam, ya, dia boleh saja bertanya kepada sahibul wilayah, di sini biasanya kalau kunut salat subuhnya pakai kunut enggak? Ya, nah akhirnya apa? Si sahibul wilayah mengatakan di sini biasa kami nggak pakai kunut. Ya, ini untuk menghindarkan terjadinya fitnah. Kenapa disebut dengan fitnah? Karena tidak semua jamaah itu orang yang mengerti hukum syariat. Tidak semua jamaah itu orang yang bisa menerima bentuk perbedaan. Maka berniat untuk ihtiraman, menghormati kebiasaan penduduk asli satu tempat itu, kita yang biasa kunut, sekalipun kita jadi imam, ya boleh saja kita tidak menggunakan kunut di dalam sholat subuh kita. Ya, kalau jadi makmum mah kuncinya cuma satu. Ya, innama ju'ilal imam liutamma bihi, dijadikan imam itu untuk dipatuhi. Ya, imamnya sujud kita sujud, imamnya ruku kita ruku, termasuk imamnya kunut aja udah aminkan. Tapi satu saat ketika kita jadi imam bisa saja kita berpendirian dengan amaliyah kita, ya, kalau kita bisa memastikan bahwa jamaah yang ada di belakang ini ya mereka yang sudah cerdas dalam bersyariat. Mereka bisa mengikuti segala bentuk, segala perbedaan itu. Ini bisa dipahami lah. Nah, antum misalnya mengikuti pendapat sholat tarawih yang 20, karena sholatnya di rumah, tuntutan yang punya keluarga di rumah, Bang, jangan banyak-banyak rokatnya, Bang. 8 rokat saja, ya, sama 3 witirnya, ya sudah. Ya, yang 23 rokat sah sholat tarawihnya. Ya, yang 11 rokat sah juga sholat tarawihnya. Ya, sah juga. Bahkan kalau ada orang yang nggak sholat tarawih, boleh nggak? Nggak sholat tarawih boleh juga? Ya boleh juga, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini hukumnya sifatnya sunnah saja. Nah, ini kita kadang-kala mempeributkan hal yang sunnah saja. Jadi antum bisa ya sesuai dengan tuntutan juga. Imam selain dituntut untuk memiliki tuntunan, dia dituntut untuk mengerti keadaan juga di belakangnya dia. Jadi boleh saja ya 8 tambah 3 witirnya gitu untuk memudahkan, meringankan supaya anak-anak kita, keluarga kita jadi semangat ibadahnya. Oh insya Allah ya tetap mendapatkan pahala yang sempurna insya Allah. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua itu? Masya Allah. Apa yang kedua? Khutbah pas sholat Id nanti, misalnya masih belum bisa rame-rame. Ya. Ini kan, ya, ini kan belum pernah terjadi ya. Ketika sholat Id ada orang yang sholat di rumahnya, ya, kemudian dia sholat sunnah aja di rumah gitu bersama-sama. Nah sekarang apakah khutbah Id itu termasuk rukun atau tidak? Ya, ulama berbeda-beda pendapat tentang adanya khutbah Id. Ya, jumhurul ulama mengatakan yang namanya khutbah Id itu sunnah. Karenanya apa? Ketika selesai sholat, si imam kemudian berkhutbah, mohon maaf, dia tiba-tiba melakukan hal batalkan wudhu, dia buang angin, maka tetap sah khutbahnya, berbeda dengan sholat Jumat. Ya, ada pula ulama yang mengatakan, ya udah yang disyariatkan sholat Idnya, jadi nggak perlu khutbah pun juga sah sholat Idnya. Ya, jadi hal-hal yang semacam ini, ya nanti kita menunggulah bagaimana tata cara daripada ulama kita di Indonesia untuk memberikan petunjuk ketika kita ingin melakukan ya sholat yang sifatnya sunnah tadi, sunnah muakkadah, sunnah yang amat dianjurkan juga kesunahannya. Ya, ini sampai kalau kita melihat bentuk literatur fikihnya, yang namanya sholat Id itu di masa ya
Di masa Rasulullah terjadi di mana? Di lapangan. Orang berduyun-duyun datang di situ. Ya, supaya apa? Supaya ada bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wanita-wanita yang berhalangan saja disuruh hadir untuk bisa mendengarkan ya khutbah khatib pada waktu itu yang disampaikan pada selesai sholat Id dilaksanakan. Nah, ini penting karena ini sifatnya juga sunnah. Lagi-lagi sekalipun kita pada akhirnya kita terhalang daripada tidak melaksanakan sholat Id, ya sudah, ya mudah-mudahan niat kita tetap terpelihara mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena adanya uzur syar'i tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Ya. Sekarang sudah pukul 1.30 atau pukul 1:30. Kita berarti kerjaan sudah selesai dan kami ucapkan jazakumullah kepada Ustadz Rahman Al-Bukhari atas ilmu yang diberikan dan sharing-nya. Kita tutup kajian ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, insyaallah ya. Semoga semua sehat walafiat. Amin ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.